Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita sudah memasuki pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, bahwa dalam membuat potongan, kita sudah sampai di bagian kedua. Jadi, yang pertama kemarin kita sudah membuat bagian satu, bagian bawah, kemudian bagian kedua, bagian tengah. Kemudian sekarang kita untuk pertemuan ke-8 ini, kita akan membuat di bagian ketiga. Di bagian ketiga ini kita itu membuat bagian atap. Jadi kita akan merencanakan untuk bagian atap, kita akan membuat potongan bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini nanti konstruksinya kita akan membuat konstruksi atap menggunakan kayu. Jadi kita nanti akan membuat kuda-kuda kayu dan memberi dimensinya. Oke. Jadi pada pertemuan ke-8 ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kita langsung aja siapkan gambar yang sudah kita gambar yang kemarin. Kita cukup lanjutkan aja sama dari gambar yang kemarin, kita cukup melanjutkan, jadi tidak perlu membuat ulang. Jadi pada langkah pertama kita lihat dulu di skema atap. Nah, di sini pada gambar denah kita sudah membuat skema atap. Nah, ini adalah skema atap. Jadi nanti bentuk atap kalian pada gambar ini itu seperti ini. Jadi nanti berbentuk perisai seperti ini ya. Jadi ini nanti pakai juri luar. Nah, seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membuat potongan yang melintang. Jadi kita membuat gambar satu kuda-kuda utuh. Jadi nanti kuda-kudanya jangan sampai salah. Jadi nanti kuda-kudanya tidak dari pondasi yang paling akhir, tapi pondasi satu dan pondasi kedua. Nah, karena ini letak atapnya di sini, jadi nanti perletakan kuda-kudanya tepat di atas tembok sini, satu dan dua. Nah, di bagian sini nanti ini area terbuka karena ini area untuk jemuran. Ya, jadi ini tempat jemur, maka dari itu area ini tidak boleh ada atapnya kecuali yang kamar mandi. Kamar mandi nanti kita membuat pakai atap plat beton, jadi tidak perlu membuat atap seperti ini. Oke, jadi langkah yang pertama kita luruskan dulu dari temboknya. Jadi awalnya itu dari sini ya, untuk membuat kuda-kudanya tepat di atas tembok. Kita cek dulu sudah tepat apa belum. Jadi ini untuk mengecek ya antara dinah sama potongan itu masih sejajar apa tidak, karena nanti kita ngacunya dari sini. Oke, kita lihat. Oke, jadi masih sama ya. Jadi ini belum kegeser. Untuk posisinya itu nanti kuda-kudanya di sini satu dan di sini. Nah, diingat ya, jangan di sini karena di sini itu nanti area terbuka, jangan sampai salah. Oke, jadi langkah pertama kita tentukan layarnya dulu. Nah, ini saya pakai layar kuda-kuda. Oke, setelah kita bikin layar, ini tadi garis bantu ya, kita hapus saja karena ini sudah tidak terpakai. Ini juga sudah hapus. Nah, dalam membuat kuda-kuda, kita lihat bentangnya dulu. Kita untuk membuat kuda-kuda bentangnya dimulai dari sini, ya, dari ujung tembok sampai dengan ujung tembok sini. Klik. Nah, seperti ini. Ini nanti bentang kuda-kudanya. Bentang kuda-kudanya sampai sini. Nah, ini kita bikin garis asnya dulu, as kuda-kuda. Nah, ini dari sini kita ketemu ya. Nah, kita bikin garis dari sini, dari tengah, dari midpoint. Kemudian kita klik, kita tarik ke atas. Nah, kita hanya cukup bikin asnya. Ini garis tengah. Jadi ini garis tengah di antara bentang kuda-kuda ini. Oke, jadi untuk kuda-kuda di luar tembok sini itu nanti ada toleransinya. Toleransinya kita kasih 5 cm. Nah, untuk membuat 5 cm kita kasih garis biasa, klik 50. Bentar. Oke, ini 5 cm ya.
Nah, setelah itu untuk membuat kuda-kuda ini kita asumsikan kayunya, untuk membuat kuda-kuda kita asumsikan menjadi kayu 812. Jadi 8 itu ke atas, 8 itu tebalnya, kemudian tingginya itu 12. Oke, ini kita buat tingginya. Tinggi kuda-kuda ini 12 cm. Untuk kayu kuda-kudanya berarti kita offset 120, enter. Kita klik, tarik ke atas. Nah, ini kuda-kudanya. Kaki apa? Ini namanya balok tarik. Kemudian setelah itu kita buat di sini yang namanya more plat. More plat itu ukurannya kita asumsikan menjadi 612. Kita bikin rektang REC, enter. Kita klik di layar, add 60,120. Oke, karena ini berdiri kita putar dulu ya, kita rotate. Nah, ini. Setelah itu kita tempatkan tepat di atas ini. Nah, di atas balok tarik. Kemudian setelah itu ini kita perpanjang sampai sini. Ini kita sudah perpanjang. Kemudian ini kita bikin garis sampai ke atas sampai sini. Kemudian ini juga sama, kita perpanjang. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita membuat kaki kuda-kuda. Nah, untuk kaki kuda-kuda itu awalnya startnya dimulai dari sini. Kita asumsikan dari sini 10 cm. Kita kasih garis, ketik L, enter. Klik dari sini, tarik ke kanan 100, enter. Nah, jadi tepat di sini ya untuk mulai kaki kuda-kudanya. Nah, kita asumsikan juga untuk kemiringan atap kita pakai gentang itu 30 derajat. Nah, maka dari itu kita klik atau kita ketik sudut kurang dari 30, enter. Nah, maka ini akan membuat sudutnya. Jadi garisnya ini akan mengikuti dengan sudut 30 derajat. Kemudian kita klik, enter. Nah, jadi kliknya jangan di garis ya, tapi kita sampai keluar dari garis nggak apa-apa, biar nanti presisi. Oke, setelah ini kayunya ini tebalnya 8 kali 12, berarti 12-nya ke bawah. Kita offset 120, enter. Nah, ini. Setelah itu ini garis ini tidak terpakai, kita potong, kita trim, TR, enter 2 kali. Klik garis. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, konsep dalam membuat kuda-kuda kayu, karena ini kuda-kuda kayu itu antara kiri dan kanan itu simetris, maka untuk membuat kuda-kuda ini kita fokuskan di bagian kiri. Jadi kita membuatnya cukup satu saja, di bagian kiri atau di bagian kanan. Jangan di dua sisi, karena itu nanti akan memperlambat dan tidak presisi. Nah, maka dari itu kita membuat kuda-kuda itu cukup membuat di bagian kiri atau bagian kanan. Ya. Nah, kita fokus di bagian kiri, bagian kanan kita hapus semua. Ini melebihi, kita hapus. Kita trim. Oke, jadi kita hapus kayak gini. Nah, setelah itu, karena ini asnya, kayu untuk tiang kuda-kuda ini juga sama, tebalnya 812, 12-nya itu ke samping. Nah, karena ini posisi di tengah, maka kita offset ke kiri 6 cm. 60, enter. Nah, karena kalau di offset kiri kanan itu jadi 12. Ya. Oke, setelah itu karena ini melebihi juga, kita trim, kita potong di sini. Oke, setelah jadi seperti ini, kita akan membuat yang namanya balok kunci. Nah, karena bentang kayu ini melebihi dari 7 meter, maka kita akan membuat satu sambungan.
karena kayu di pasaran itu hanya sampai 4 meter. Karena bentangnya sampai 7 meter, berarti nggak ada kayu di pasaran ukuran 7 meter, itu tidak ada. Nah, maka kita akan membuat kayu disambung. Nah, karena kalau sambungannya itu tidak terlalu kuat, maka dari itu kita kasih namanya balok kunci. Balok kunci itu fungsinya untuk memperkuat dari sambungan kayu ini. Oke, kita buat di sini. Untuk balok kunci sama, itu ukurannya 812. Panjangnya kita asumsikan 1 meter. Kita bikin di bawah dulu. Klik 1000, enter. Kemudian L enter, 1000 enter. Kemudian tebalnya 120. Di sini klik. Nah, ini balok kuncinya. Kemudian balok kunci nanti ada takikannya. Ini masuk ke balok tarik. Nah, takikannya itu 2 cm. Kita offset 2 cm, 20 mm. Nah, kemudian dari jarak takikan ke kiri dan ke kanan itu kita asumsikan 25. Terus 50, enter. Klik sini, klik sini. Nah, maka setelah itu kita hapus yang ini. Yang ini kita hapus karena ini tidak terpakai. Nah, setelah jadi seperti ini, kita pindah balok kunci di tengah-tengah sini. Oke, jadi sudah jadi seperti ini ya. Nah, karena itu tidak terpakai juga, ini kita hapus. Nah, seperti ini. Sama. Oke, setelah itu ini posisi untuk tiang kuda-kuda itu cuma sampai di balok kunci. Nah, dari itu ini kita hapus. Nah, jadi nanti posisinya seperti ini. Oke, sekarang sudah jadi balok kunci, tiang kuda-kuda, kaki kuda-kuda, dan balok tarik. Nah, untuk memperkuat ini kaki kuda-kuda, kita membutuhkan yang namanya skor. Untuk posisi skor itu nanti tepat di tengah-tengah sini. Jadi di antara dua ini kaki kuda-kuda ini dibagi dua. Nah, posisi dari bawah sini itu kita asumsikan juga 10 cm. Jadi 10 cm itu dari ujung ke ujung. Nah, kalau kita membuatnya itu as, berarti kita offset 160. Bentar. Setelah itu kita cari di sini titik tengahnya dan kita klik. Nah, karena ini as, ya, kenapa kita offset 16? Apa kita bikin 16? Karena nanti kita offset ke bawah 6 cm, ke atas juga 6 cm. Nah, maka jarak ini kurang lebih itu 10 cm. Kita offset 60, enter. Nah, kita perpanjang. Oke, ini kita potong. Nah, jadi jarak ini ke sini itu kurang lebih 10 cm. Jadi kurang lebih, tidak harus pas. Kemudian yang ini juga sama, kita offset, klik. Nah, ini yang tidak terpakai kita hapus. Nah, ini karena garis as nggak terpakai, kita hapus saja. Oke, sekarang sudah jadi. Oke, selanjutnya kita membuat usuk. Usuk itu nanti posisinya tepat di atas more plat. Jadi kita ambilkan dari sini aja, kita copy dari sini. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk posisi usuk ini kita asumsikan 1 meter. Jadi teritisannya ini kita asumsikan 1 meter dari pinggir tembok. Nah, maka dari itu kita klik dari sini ujung tembok ke kiri 1000. Nah, kita tarik ke atas. Nah, setelah itu kita extend, kita perpanjang sampai sini. Ini juga sama, kita perpanjang sampai atas. Kemudian untuk kaso itu ukurannya kita asumsikan 57.
Jadi 5 cm kali 7 cm. Jadi 7 cm-nya yang ke atas. Jadi kita offset 70, enter. Seperti ini. Dan kita extend. Oke, sekarang usuknya sudah jadi. Nah, setelah jadi usuk, nanti kita akan membuat yang namanya knock. Knock itu posisinya tepat di atas kuda-kuda. Knock itu ukurannya 812, jadi 8 cm kali 12. Kita bikin rektang at 80,120. Nah, seperti ini. Untuk posisinya itu kita extend dulu ini. Kita perpanjang sampai di as. Nah, setelah itu kita pindah dari sini. Ini kita pindah ke tengahnya sini. Oke. Setelah kita pindah, jadi seperti ini. Kita cari titik tengahnya. Titik tengah sini, klik sampai sini. Nah, jadi ini buat penyangga knock. Nah, kita potong. Nah, terus seperti ini. Posisinya nanti kurang lebih seperti ini. Ini kita hapus. Nah, setelah knock, kita akan membuat gording. Gording itu tumpuan tepat di tengah-tengah usuk. Ya, jadi tepat di tengah usuk sini. Nah, untuk posisinya ini kita kopikan karena ukuran gording sama knock itu sama ya. 812 kita kopikan dari sini, kita copy. Nah, ini kita putar. RO enter, klik 30 enter. Nah, proses seperti ini. Nah, kalau sudah, ini untuk posisi gordingnya itu tepat di tengah-tengah sini. Klik. Nah, yang ini kita tarik ke atas. Nah, sini. Posisinya di sini. Setelah itu kita membuat penyangga gording namanya tupai-tupai. Untuk tupai-tupai itu tidak ada ukurannya ya, jadi itu hanya buat ganjalan saja, hanya buat penyangga. Jadi itu tidak ada ukurannya. Nah, kita buat misalkan ke depannya ini saya kira-kira sekian, kemudian ke bawah sekian, dan sekian. Nah, kemudian yang sini juga sama, saya kira-kira segini. Oke, nggak masalah karena ini tidak ada ukurannya. Setelah itu kita sudah membuat gording, knock, dan morplat. Langkah selanjutnya kita akan membuat takikan. Pada kuda-kuda itu nanti tepat di atas sini, sambungan sini. Jadi nanti ada 1 titik, 1, 2, 3, dan 4. Itu nanti ada takikan. Ya, itu fungsinya untuk menahan biar kayu ini mendorong kayu kaki kuda-kuda mendorong kayu balok tarik. Jadi fungsinya biar saling mengikat dan memperkuat. Oke, karena ini batang tekan, ini batang tarik, maka kita membuat takikannya seperti ini. Jadi tolong diperhatikan ya. Ini kita ketik C, enter, membuat lingkaran. Posisinya jangan di sini, tapi di sini. Kita klik, kita kira-kira segini, klik. Nah, setelah itu kita bikin garis bantu dari sini, klik, kemudian kita klik lagi di sini, klik. Nah, jadi kan seperti ini. Kemudian setelah itu kita bikin garis lagi, kita cari titik tengahnya. Nah, titik tengah dari garis ini kita klik, kemudian kita klik di sini, klik. Nah, oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian untuk kedalaman takikan itu 2 cm atau 1/5 dari tinggi
Kayunya ini kan ukuran 12, jadi 1/5-nya kita asumsikan menjadi 2 cm. Maka ini kita offset, kita masukkan 20, 2 cm. Klik, klik. Nah, ini 2 cm. Kemudian garis ini kita perpanjang, kita extend, kita extend 2 kali. Nah, dipanjang sampai sini. Nah, setelah itu, ini kan tarikan sudah hampir selesai. Ini hanya garis bantu. 1, 2, 3. Ini hanya garis bantu. Jadi kita hapus saja. Karena ini sudah tidak terpakai. Ya. Nah, ini kita hapus, trim. Kemudian ini, garis yang ini kita sudah mendapatkan kemiringan takikan ini berdasarkan dari lingkaran tadi. Kita klik, kemudian kita hubungkan ke sini. Nah, garis ini tidak terpakai, kita potong saja. Nah, seperti ini. Jadi ini membuat takikan antara kaki kuda-kuda dengan balok tarik. Kemudian yang kedua, skor dengan kaki kuda-kuda. Ini takikannya posisinya di sini, bukan di sini. Ya, kita ketik C, enter, kita klik di tengah-tengah sini, kita buat lingkaran kurang lebih seperti ini, kita kira-kira. Kemudian kita kasih garis di sini, klik, klik, enter. Kemudian lagi kita cari titik tengahnya, klik, kemudian kita klik di sini, klik, enter. Nah, ini sama untuk kedalaman takikan itu 2 cm. Jadi kita offset 20, enter. Nah, kemudian kita extend, kita perpanjang. Nah, kita perpanjang dari sini. Setelah itu, ini hanya garis bantu. 1, 2, 3. Ini nggak terpakai, maka kita hapus. Ya, setelah itu kita hubungkan ini ke sini. Nah, itu kita potong. Ini tidak terpakai, ini tidak terpakai. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu, yang ketiga, di sini ada takikan juga. Kita bikin lingkaran lagi. C, enter. Kemudian klik. Setelah itu kita hubungkan dari sini, sini, enter. Kemudian kita bikin garis lagi sini, sini. Nah, setelah itu kita bikin kedalaman takikan. Kedalaman takikan itu 20. Enter. Oke, jadi kita extend. Nah, garis bantu 1, 2, 3 kita hapus. Setelah itu ini kita potong. Kita hubungkan dulu. Ini tadi. Oke, ini kita hubungkan. Klik, klik. Nah, kita hapus yang tidak terpakai. Oke, seperti ini. Kemudian tambah lagi yang 1. Jadi takikannya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau yang ini kan hanya kotak ya takikannya ya. Jadi tidak perlu ada garis bantu. Oke, yang terakhir takikan C. Kita hubungkan di sini, klik. Nah, kemudian L, enter, kita hubungkan dari sini ke sini. Cari garis tengahnya, kita hubungkan ke sini. Nah, kemudian untuk jarak ini sama 20. Oke, kita perpanjang, kita hubungkan dulu. Nah, setelah dihubungkan garis bantu 1, 2, 3 kita hapus dan kita trim 1, 2. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu dari komponen sini itu nanti ada yang namanya balok gapit. Balok gapit itu fungsinya untuk memperkuat kuda-kuda. Jadi kalau balok gapit itu digapit kiri kanan, ukurannya itu 2 kali 6, 12. Jadi kayunya itu panjangnya 4 meter. Kita buat dulu
ukuran kayu, ketik REC, enter, klik di layar. Nah, panjang kayu itu 4000, 4, 1, 2, 3, 4 meter. Kemudian tingginya itu 12, 120. Nah, maka kayu balok gapet itu segini. Kita klik di tengahnya, kita taruh di sini. Oke, di posisinya tepat di sini. Nah, oke, gini ya. Jadi kayu ini tidak boleh lebih dari 4 meter panjangnya. Oke, setelah itu karena ini melebihi, kita potong saja. Nah, setelah jadi seperti ini langkah selanjutnya kita membuat papan router. Nah, di sini itu ada yang namanya papan router. Papan router itu ukurannya 2 cm kali 20 cm. Ketik REC di layar 20,200 meter. Oke, setelah itu kita klik, kita move di atas sini. Nah, ini menyeberang ya, maka kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian juga di sini ada yang namanya list plank. List plank kita ambilkan dari sini karena ukuran list plank sama dengan papan router 2 cm kali 20 cm. Kita kopikan, copy CO. Nah, kita ambilkan dari sini saja. Oke, karena ini kemiringannya 30 derajat, maka kita rotate. RO 30, enter. Nah, setelah itu kita move, kita pindah, klik, kemudian kita letakkan di sini. Nah, kita hapus. Oke, setelah itu kita trim, enter. Oke, ini tidak terpakai. Nah, sudah ya, jadi seperti ini. Selanjutnya, untuk komponen pada kuda-kuda ini masih ada kurang potongan genteng. Ini ada potongan genteng. Kemudian di sini ada baut, kemudian nanti di sini ada bautnya dan ada sambungannya. Oke, kita akan membuat genteng terlebih dahulu. Jadi untuk simbol genteng itu seperti ini. Kita buat di bawah dulu, jadi tidak di atas. Kita bikin di luar dulu ya. Di atas kaso atau usuk ini itu ada yang namanya reng. Reng itu ukurannya 2 kali 3, 2 cm kali 3 cm. Oke, kita buat rengnya dulu. Ketik REC, enter. Klik di layar. 20,30, enter. REC at 20,30, enter. Nah, rengnya ukurannya segini. Kemudian jarak reng kita asumsikan semisal jaraknya itu dari sini ke sini 22 atau 220, enter. Nah, kemudian ini kita copy. Nah, posisi reng untuk di paling ujung itu berdiri ya. Kemudian untuk yang paling sini itu kita tidur. Kita rotate. RO, enter. Tarik ke bawah, enter. Nah, ini kita pindah. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita sudah membuat rengnya. Maka selanjutnya kita membuat gentengnya. Untuk simbol genteng kita bikin seperti ini saja. Kita klik di sini, kemudian klik di sini, enter. Nah,
karena genteng itu tidak mungkin pas tepat di atas panjangnya tepat di usuk, itu ada toleransinya. Toleransinya kita asumsikan 5 cm. Nah, untuk memperpanjang garis dengan ukuran itu kita bisa dengan perintah LE. Ketik LE atau key leader ini, kemudian tekan enter. Oh maaf, jadi untuk memperpanjang garis itu kita bisa menggunakan perintah lengthen. LE N enter. Kemudian di sini ada pilihan del, persen, total atau dinamik. Nah, ini kita pilih del. Jadi ketika ketik DE enter. Nah, setelah kita ketik DE, kita masukkan ukuran kita mau menginginkan panjangnya berapa dari ujung sini. Kita misal menginginkan 50 mili atau 5 cm. Jadi kita ketik 50 enter. Kemudian kita klik garisnya. Klik. Nah, maka garisnya akan panjang dengan sendirinya. Kemudian depan, karena sini ada cantolan, maka kita offset atau kita perpanjang 1 cm. LEN enter, DEL enter, 10 enter. Kita klik. Nah, setelah itu kita offset. Oh, enter, 10 enter. Nah, kita offset 2 kali ya. Klik, klik, klik. Nah, ini kita perpanjang sampai sini. Ini kita lebih nggak apa-apa, karena ini buat cantolan gentengnya. Nah, ini kita trim. Nah, seperti ini. Kita hapus. Oke, seperti ini ya. Ini cara membuat genteng. Nah, selanjutnya, biar genteng ini nanti tidak berantakan, kita akan buat genteng ini menjadi blok. Tapi sebelum di blok, ini ada penambang kayu. Penambang kayu, kita akan beri arsir terlebih dahulu. Ketik H enter. Kita klik arsir kayu ANSI 31. Kita klik di sini. Oh, ini skalanya ganti 100 dulu ya. Kita klik dulu. Klik. Klik enter. Nah, seperti ini. Dan ini arsirnya kita ganti arsir. Oke, seperti ini. Ini sudah jadi. Setelah sudah jadi, kita buat blok biar nanti gambarnya tidak kececer. Jika ada yang merubah satu, nanti semuanya akan ikut terubah. Untuk membuat blok, kita jaring semua atau kita pilih semua objeknya, klik, kemudian kita ketik B enter, atau blok ini ya, B atau blok, ketik enter. Nah, name-nya kita kasih nama genteng. Kemudian oke. Nah, ini sudah jadi blok. Oh, sudah jadi satu kan. Nah, setelah sudah jadi blok seperti ini, baru kita akan perbanyak. Oh ya, maaf, tadi ada kesalahan. Harusnya ini tidak ikut di blok, karena ini nanti hanya yang paling ujung. Ya, jadi kita akan edit bloknya. Kita akan edit, kita klik 2 kali. Oke. Nah, maka ini kita hapus saja atau kita cut. Close block editor, kemudian save. Nah, kita paste. Nah, ini ikut ya.
Oke, jika cara tadi terlalu sulit, maka ini kita hapus saja, atau bisa kita undo saja. Ctrl Z. Ini saya ulangi aja ya. Ini tadi ada kesalahan. Oke, ini belum terblok ya. Kita mulai dari sini. Ini belum diblok. Oke, jadi saya jaring yang ini saja. Nah, ini sama ini. Jadi ini tidak usah. Nah, karena ini arsirnya jadi satu, maka ini yang satu kita hapus saja. Nah, kita bikin arsir lagi yang sendirian. Nah, kita samakan, ketik MAN, klik, dan klik. Ini arsirnya sudah beda. Oke, ini kita jaring. Satu, kita ketik B, enter, maka kita tulis genteng. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kita akan perbanyak gambar genteng ini dengan cara kita jaring atau kita pilih yang mau kita perbanyak, kita klik, kemudian kita pakai perintah array, ketik A, R, enter. Nah, kemudian di sini ada pilihan rectangular, patch, atau polar. Nah, kita pilih yang rectangular saja, ketik R, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi muncul kotak dialog di atas, kemudian di sini muncul ada banyak. Nah, untuk mengaturnya kita pakai perintah ini, row. Row itu ke atas ya. Ke atasnya kita cukup pilih satu saja. Satu. Kemudian ke sampingnya kita menginginkan misal kita perbanyak menjadi 50 misalnya. Oke, banyak ya. Kemudian untuk jaraknya, jarak sini ini jaraknya kita bikin 22. Dan kita ketik enter. Maaf, 220. Nah, seperti ini ya. Jadi ini jumlahnya ada 50. Nah, kalau kita mau memperpendek, kita cukup ini kurangin. Jadi misal 30. Nah, maka akan pendek tapi seperti ini ya, akan pendek dengan sendirinya. Kemudian setelah itu kita akan letakkan posisinya di atas kaso. Untuk meletakkan di atas kaso, kita pilih semua sama yang paling ujung ya. Klik, kita putar RO, enter. Kita klik ujung, kita tulis 30. Nah, karena sudutnya 30 derajat. Setelah itu klik, kita move, klik, kemudian kita letakkan di sini. Oke. Nah, karena ini terlalu sedikit ya untuk yang paling bawah, kita akan turunkan gentengnya. Turunkan. Nah, kita menurunkannya gimana caranya biar ujung dari rank ini itu masuk ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini tidak masalah, ini udah cukup jauh. Nah, karena ini kan masih ada sisa nih, ada sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita ini ada panahnya. Nah, klik, kemudian kita tarik ke bawah, tarik ke atas, tambah 1 gitu ya. Jadi sudah ada panahnya tersendiri. Oke, ini untuk genteng. Selanjutnya setelah kita membuat genteng, kita akan membuat sambungan. Sambungan kayu. Di sini itu ada sambungan kayu. Ya. Untuk sambungannya kita bikin di luar. Misal di sini. Nah, sambungan kayu itu sama seperti yang kalian sudah praktekkan pada semester
pada kelas 1 ya, pada kelas 1 ketika membuat sambungan itu panjang sambungan 3T. Nah, karena T-nya ini 12, maka akan kali 3. 2,5 sampai 3T. Kita coba buat 35 atau 36 ya. 360, enter. Kemudian kita offset 12, 120. Nah, ini. Kemudian takikan di sini itu sama 2 cm atau 20, enter. Takikan yang atas. Kemudian di bawah kita klik, ada takikan juga 20, enter. Nah, takikannya itu kita hubungkan di sini. Atas dengan yang sini, kemudian yang sini kita hubungkan sama yang sini. Oke, jadi ya seperti ini ya. Kemudian ini kita cari asnya juga, tengahnya. Kita hubungkan di sini. Kemudian kita cari titik tengahnya. L, enter. Kita titik tengahnya. Nah, tengahnya di sini. Kita cari sudut 90 derajat atau tegak lurusnya di sini. Ya, jadi tegak lurus. Kemudian kita extend. Nah, ini. Karena ini tadi hanya sebagai garis bantu, setelah itu kita hapus. Klik, hapus. Ya, ini untuk sambungannya. Kemudian kita trim. Kita trim yang ini karena tidak terpakai. Nah, jadi bentuk sambungannya seperti ini. Ini 2 cm, 2 cm, panjangnya 3T, 36 cm. Nah, itu kita pindah posisinya di sini. Oh maaf, ini tepat di sini ya. Nah, ini tidak pas tengah. Jadi ini harus pas tengah. Nah, sini. Oke. Jadi sambungannya sudah. Baik, langkah selanjutnya kita membuat baut. Ya, nanti sini ada baut, ada baut. Nah, pada baut kita mengeluarkan baut itu dari desain center. Ketik DC, enter. Nah, muncul seperti ini. Ini ada perabot-perabot interior seperti ada denah ya. Nah, untuk posisi baut itu ada di sini. Fastener metrik. Ya. Nah, yang perlu kita keluarkan itu baut dari tampak samping. 1. Kemudian ada mur tampak samping. Kemudian ada kepala baut tampak atas. Nah, jadi cukup 3 itu yang perlu kita keluarkan. Oke. Nah, itu kita cek ini tingginya berapa. Nah, ini tingginya 9,8. Nah, untuk baut kita akan buat ini jadi 1,2 ya. Nah, karena ini 9,8, maka kita akan skala. Kita blok semua, ketik SC, enter, kita klik 12,5 per 9,8, enter. Oh, tidak bisa ya, karena itu terlalu kecil, koma. Nah, untuk mengakalinya kita blok SC
enter 95 maaf 125 per 98. Nah, jadi kita perbesar, tidak boleh ada koma. Itu. Nah, setelah itu kita akan tempatkan baut sesuai dengan tempatnya. Kepala atas kita pindah di sini. Lagi di sini. Kemudian di tengah sini. Oke. Kepala baut sudah kita terapkan. Kemudian di sini kita kasih baut yang balok kunci. Oke, balok kunci kita RO taikkan ke atas. Nah, kemudian kita pindah, kita tempatkan di sini, tengah-tengah sini. Kemudian kita pindah ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, karena ini pendek, maka kita akan perpanjang. Kita akan edit blok karena baut ini sifatnya blok. Ya, jadi kita edit, klik 2 kali. Oke. Nah, kita akan perpanjang. Kita perpanjang, kemudian perintah stretch. Kita jaring, tik S, enter, kita klik, kemudian kita tarik. Nah, kita klik. Kita kira-kira terlebih dahulu. Close, save. Nah, kurang panjang. Kalau kurang panjang, kita klik lagi. Oke. Kemudian kita perpanjang lagi. S, enter. S, enter. Ini. Nah. Save. Terlalu panjang. Nah, kita akan pendekkan lagi ya. S. Oke, coba sekian dulu. Nah, seperti ini. Segini sudah cukup. Nah, setelah itu kita tempatkan more-nya. RO, enter. Kita pindah di atas bautnya sini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita copy. Kita copy ke sini, CO, enter. Panjang 250, enter. Kemudian 500, enter. Kemudian ke sini 150, enter. Oke, seperti ini ya. Jadi posisinya seperti ini. Ini di bautnya. Nah, usahakan baut ini mengenai sambungan. Ya, jadi jangan sampai di luar sini dan jangan di tengah. Usahakan di ujung seperti inilah kurang lebih. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagel kalung. Nah, bagel kalung itu fungsinya untuk mengunci atau menyatukan antara kaki kuda-kuda dengan balok tarik biar tidak terlepas. Nah, cara membuat bagel kalung itu kita seperti ini. L, enter, klik, kemudian sini. Ya. Dan kita extend, X enter 2 kali. Dan kita offset. Nah, untuk platnya itu atau bautnya itu sama dengan baut ini. Ya. Jadi kita cukup copy CO,
enter. Nah, kita copy dari sini, kita letakkan di sini. Nah, oh maaf, ini more-nya ketinggalan. Nah, oke, ini. Nah, setelah ini kita akan putar sesuai dengan kemiringan garis yang sudah kita buat seperti referensinya ini. Ya, kita buat, kita klik bautnya, kita ketik RO enter, rotate. Kemudian kita klik ujungnya, klik titik sininya, klik. Kemudian kita tekan R. Ini ya, referensi. R enter. Nah, kemudian kita klik dari ujung lagi. Klik dari ujung. Kemudian klik ujung objek yang mau kita putar. Misal saya di sini ya ujungnya. Nah, kemudian kita tarik kemiringannya dari garis referensi. Klik. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu ini masih kurang panjang ya. Kita akan perpanjang. Klik 2 kali, oke. Kemudian kita perpanjang. Press enter. Terus save. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Kemudian kita pindah ini ke atas. Seperti ini. Nah, kemudian di sini tuh tidak ada kepala baut, tapi di sini itu nanti modelnya bulat. Ya, jadi kita bikin C enter. C, kemudian kita tekan D enter. Kita klik klik. Ini diameternya 12,5. Oh maaf, saya ulangi ya. C enter, kita klik, kemudian kita tekan D enter, 12,5 enter. Nah, kita move, pindah dari sini. Oke, ini ya. Nah, setelah itu ini kita explode saja, kita pecahkan. Nah, untuk memecahkan blok, kita bisa tekan perintah X, klik objeknya, X, enter. Nah, maka akan pecah. Setelah pecah, kita akan potong. TR, enter. Klik garis pembatas, enter, klik. Nah, karena ini tidak terhubung, maka ganti saja. TR, sini. Klik, klik. Nah, ini kita hapus saja. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk bagel kalongnya. Kemudian kita samakan layarnya. Nah, oke, sudah jadi ya. Setelah itu kita akan membuat plat strip. Nah, plat strip itu fungsinya untuk menguatkan atau menyatukan antara kayu satu dengan kayu yang lain. Nah, untuk membuat plat strip seperti ini, kita bikin asnya terlebih dahulu. Ini, ya.
Misal saya lebihkan sampai sini. Kemudian ini saya extend. Ini. Untuk plat itu tebalnya tebalnya itu 5 mili. Untuk lebarnya itu 4 cm. Kita offset 20, enter. Atas. Nah, ini. Kemudian ini kita bikin garis sini, kita potong sampai sini saja. Ya, ini tidak terpakai, ini kita hapus. Nah, ini. Kemudian di bawah itu nanti sini juga ada namanya bagel U. Ini fungsinya untuk memperkuat antara tiang kuda-kuda dengan balok tarik. Nah, ini sama ukurannya 20. Ini. Ya, kemudian ini kita potong dari sini, kita kira-kira ini kita fillet saja. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti lebarnya sama 4 cm, ini saya hanya offset 2 cm ke kiri. Jadi nanti yang sini mengikuti saja. Itu nanti. Oke, setelah itu kita akan kasih baut. Posisi baut itu copy dari sini. Posisi baut di tengah-tengah sini dengan di sini. Itu untuk posisi bautnya. Kemudian di bawah sini tidak perlu ada baut. Ya, jadi ini area bebas, tidak boleh ada baut. Kemudian pan strip lagi satu di sini. Kita akan copy dari sini saja karena ukurannya sama. CO, enter. Oke, ini. Ya, ini kita potong sampai sini saja. Oke. Ini tidak terpakai ya karena ini garis bantu. Kemudian ini juga tidak terpakai. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk kuda-kudanya yang bagian kiri sudah selesai. Ya. Sekarang antara kuda-kuda kiri dan kanan itu sama, maka kita cukup memirror. Ya. Kita blok semua. Oh, ini tidak ada ya. Bautnya ini tidak usah saya mirror. Karena apa? Tidak usah saya buat karena nanti sama. Ini juga sama. Ini tidak perlu kita ya. Nah, kalau ini tidak sama ya karena ini nanti model sambungannya seperti ini. Jadi nggak bisa di mirror. Oke, kita blok semua. Yuk. Kemudian ini kita tinggal. Untuk meninggalkan atau kita unselect, kita tekan shift, kemudian pilih yang sudah terselect tadi. Nah, maka akan hilang. Kemudian kita tekan MI atau mirror, enter. Kita klik garis tengahnya di sini. Kemudian kita tarik ke bawah, enter. Nah, seperti ini. Ya, ini kita perpanjang. Kemudian ini tadi garisnya double. Ini tidak boleh. Seperti ini. Ini juga double, kita hapus saja. Salah satunya kita hapus. Oh, yang ini saya hapus. Ini tidak terpakai. Oke, seperti ini. Ya, karena kuda-kudanya ini sudah selesai, ini garis tengahnya saya buang saja. Oke, gitu ya. Jadi untuk membuat kuda-kuda, konsepnya, kalian cukup membuat yang satu bagian saja. Jika kuda-kuda itu sama, antara kiri dan kanan itu sama, maka kalian cukup membuat kuda-kuda itu salah satu bagian. Entah itu dari bagian kiri atau bagian kanan itu
bebas, jadi itu tidak ada aturannya. Tapi untuk mempermudah, kalian cukup membuat satu bagian saja, bagian kiri atau bagian kanan. Karena itu nanti sama saja, tidak ada perbedaan. Kalian membuat dari kanan juga silahkan, kalian membuat dari kiri seperti yang saya contohkan juga silahkan. Itu. Oke, jadi untuk potongan ini, itu nanti ada 3 bagian ya. Satu, bagian tengah, dan atas. Ada 3 bagian. Nah, kita menggambarnya itu secara bertahap saja. Jadi kalian cukup menggambar pada pertemuan ke-8 ini, kalian cukup menggambar kuda-kudanya saja. Ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya, kita akan memberi dimensi pada potongan. Ya, jadi kita nanti akan memberi dimensi dan kita akan merapikan potongan yang lain. Oke, jadi pembelajaran kita secara bertahap saja. Jadi nanti ini masih potongan ini belum selesai karena ini nanti masih ada beberapa yang perlu kita gambar seperti plafon, plafon bawah, plafon atas, kemudian ada keterangan di kuda-kuda, kemudian ada atap yang bagian sini, kemudian atap yang bagian bawah, kemudian dimensi, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membuat itu di pertemuan selanjutnya. Oke, pada pertemuan ke-8 ini, silakan kalian cukup membuat kuda-kudanya saja. Karena kuda-kudanya ini cukup rumit, jadi silakan kalian membuat kuda-kuda terlebih dahulu. Oke, jadi tugasnya itu silakan kalian buat latihan, silakan dipraktekkan. Jika nanti kalian ada tidak paham atau kalian bingung cara membuatnya, silahkan nanti kalian bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Bapak Suratman ya. Jadi itu tugas kali ini. Jadi ini proses pembelajarannya seperti ini. Jadi sama ya. Jadi semester 1 kemarin kalian sudah pernah membuat kuda-kuda ini. Jadi pada semester 2 ini kalian hanya cukup mengulang saja. Tidak perlu mikir. Jadi kalau kalian kemarin sudah pernah membuat, kalian caranya sama dengan yang kemarin. Ya, ini hanya saya ulang lagi biar kalian tidak lupa. Oke, gitu ya. Pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Silakan kalian belajar di rumah dan nanti tugas yang dikirimkan itu gambar potongan yang sudah kalian buat. Ya, jadi nanti silakan kalian buat dan yang dikirim file PDF dan file AutoCAD-nya. Jadi AutoCAD-nya file yang dari lanjutannya, tidak perlu yang kalian membuat baru. Gitu ya. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan nanti bisa menghubungi lewat WhatsApp. Oke, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.